Selamat siang, salam merpati lovers Indonesia. Siang ini langsung kita bikinkan VT pertanyaan kawan kita. Harusnya kemarin cuma ada kesibukan di film, beresin film, ya udahlah, lanjut ya. Pembahasan dan pertanyaannya, Bang, perbandingan lebih baik yang mana, memilih merpati yang fenotipnya mendukung dengan bodi besar panjang atau dengan merpati yang perbandingannya fenotip mendukung dengan bodi yang besar agak pendek? Pertanyaan pintar banget. Semoga bisa makin memajukan pemain-pemain baru di luar sana, termasuk saya juga lah ya. Di sini saya lebih memilih kriteria player yang bodinya besar panjang daripada kriteria atau karakter body yang besar pendek. Kenapa begitu? Di sini saya ada beberapa penjelasan yang memang harus dipahami untuk teman-teman semua. Tapi kembali lagi, kalau saya bilang ini sesuai selera. Dan di sini kita curhatin pertanyaan kawan kita, semoga bermanfaat video kita siang ini. Salam merpati lovers, semoga saya selalu di luar sana dilancarkan rezekinya amin tanpa terkecuali. Terima kasih banyak untuk yang udah mampir, subscribe, like, komen, bantu jawab semuanya ya. Apa lagi ya? Oh ya udah. Langsung kita sesuai opening awal ya, dimana pertanyaan kawan kita lebih memilih fenotip atau karakter body yang mana. Seandainya semua fenotip yang mendukung dari kedua merpati jantan, misalkan yang satunya lebih panjang dan besar, yang satunya lebih pendek juga besar, lebih memilih yang mana untuk dilatih sebagai bahan player ataupun untuk dimainkan sebagai player inti? Kalau saya pribadi sesuai opening awal yang saya jawab, saya lebih memilih merpati player atau bahan player yang bodinya besar panjang. Bukan tanpa alasan, karena di sini saya punya beberapa alasan. Yang paling utama tentang faktor tenaga. Kalau memang ada yang bilang, oh bang, kalau tenaga mah bisa dilatih, bisa dirawat, bisa bantu suplemen, bisa pakai jamu, bisa. Memang saya akui bisa. Tapi faktor tenaga yang lebih awet, untuk ciri bodi merpati lebih bagus bodi yang besar panjang. Tenaganya lebih stabil, nggak terlalu boros, nggak terlalu berlebihan, jadi bisa tahan lama. Kalau kita bilang di dalam perlombaan lah, apalagi perlombaan itu kan dari pagi sampai sore, sekitar dari jam setengah 10, kadang sampai jam setengah 6, ada yang sampai jam 6. Nah itu biasa sampai 7 kali terbangan, 8 kali terbangan. Yang lebih parah lagi kan ada beberapa kali terbangan kan, kalau pesertanya banyak biasanya begitu. Nah itu yang harus benar-benar dipahami. Kenapa saya jauh lebih memilih untuk kriteria body yang besar panjang? Karena apa? Karena faktor tenaga. Itu yang pertama. Body besar panjang dengan didukung fenotip yang jelas dan mendukung untuk merpati kolong bebas ataupun kolong meja, itu lebih diunggulkan daripada body yang besar pendek. Walaupun dengan fenotip yang sama-sama bagus, sama-sama mendukung, tetap kalau saya pribadi menilai dan sudah pernah nyoba, sudah pernah, bahkan bukan pernah lagi, udah sering banget, lebih mendukung badan atau tipe bodi merpati yang besar dan panjang. Itulah kenapa merpati yang bodi-bodi nasional, sering main di nasional, pasti bodinya panjang besar. Nggak ada bang yang pendek terus besar gitu, nggak ada. Seriusan, pasti stabil semua, badan besar, pasti bodi panjang. Tapi dengan genetik dan fenotip yang jelas yang didukung tiap-tiap ciri merpati tersebut untuk kita latih, untuk kita lombakan. Jadi jangan salah. Dan keunggulan yang kedua dari merpati perbandingan yang badan besar panjang dibanding dengan badan besar pendek. Keunggulan yang kedua, sistem manuver jauh lebih bagus. Ya, ini yang harus benar-benar dipahami. Bukannya merpati kecil atau merpati besar pendek, badan kecil badan pendek nggak bagus manuvernya, bagus. Tapi untuk manuver yang memang sekiranya main merpati kolong bebas, itu biasanya manuver diperlukan. Jadi kualitas manuver itu juga ditentukan dengan kondisi bentuk badan. Tapi jangan salah, di sini saya sedikit curhat ya. Perbedaan
permainan merpati kolong di daerah Jawa sama Sumatera agak beda. Bedanya di mana? Karena di sini, di Pulau Jawa sana lebih mementingkan merpati manuver, tinggi stabil, los panjang, bawah, oke lah, bagus, door gitu kan. Tapi kalau di Sumatera lebih banyak mementingkan merpati yang terbangnya 3/4. Cuman di atas tali berapa meter, di atas tiang berapa meter, tahu-tahu turun door. Itu perbandingannya. Tetapi kalau saya pribadi, saya memang kurang suka dengan karakter seperti itu, karena indahnya permainan merpati itu nggak bisa nggak bisa kita nilai dan nggak bisa kita lihat dengan perbedaan karakter. Itulah kenapa saya lebih suka breeding atau main merpati yang memang tinggi stabil, kelihatan los panjangnya, penyelesaian akhirnya enak, daripada terbang di tali, di atas tali, atau terbang di atas bendera 3/4 tahu-tahu turun. Kembali ke pemilihan masing-masing. Itulah perbedaan kurang lebihnya antara permainan seni kolongan di Jawa sama Sumatera. Kalau nggak percaya, datanglah ke Sumatera kalau dari Pulau Jawa. Kalau yang dari Sumatera nggak percaya tentang penjelasan saya tentang Pulau Jawa, datanglah. Merpati kita yang di Pulau Sumatera dibawa ke Jawa, merpati kita nggak sanggup dan susah nyaingin tingkat kestabilan tinggi merpati yang kualitas di Jawa sana. Karena luar biasa tinggi, stabil, tingkat kestabilan tingkatnya jauh. Bahkan kebanyakan yaitu merpati Sumatera ini ngambilnya dari kolongan Jawa. Bukannya di Sumatera nggak bagus-bagus, sekarang Sumatera banyak bersaing, merpati-merpati bagus banyak. Cuman kan biasanya kiblatnya ya di Pulau Jawa, itulah. Semua orang tahu, pasti rata-rata begitu. Nah, di sini cuman 2 kelebihan yang saya jelaskan. Semoga bisa menjadi rekomendasi, pertimbangan untuk pemain-pemain di luar sana, apalagi yang baru main, belajar main, sama lah kayak saya ya. Sama aja. Jadi kalau memang ada pilihan sama-sama perkakasnya jelas, perkakasnya sama-sama bagus, cuman beda ukuran body. Yang satu besar panjang, yang satu besar pendek. Ya, lebih baik kalau mau mengikuti saran saya, pilih yang besar panjang. Itu jauh lebih mendukung untuk kedepannya, untuk kualitasnya. Kalau memang itu sama-sama bagus, yang penting kita bandinginnya yang sama-sama bagus tetapi cuma beda di body. Dan pesan saya kali ini kembali ke pemilihan dan karakter kesukaan masing-masing. Kayak gitu tuh nggak bisa dipaksakan, tetapi bisa jadi acuan bagaimana kriteria, ciri-ciri fisik merpati yang di luar sana yang sering podium yang nasional, juara nasional. Toh pasti nggak ada yang bodinya kecil, nggak ada yang bodinya besar pendek, itu udah pasti banget malah. Kalau nggak percaya, ya kan bisa kita pantau di YouTube, di sosmed segala macam, udah banyak, realitanya sudah kelihatan. Itulah kenapa tim-tim besar di luar sana nggak ada yang memiliki bodi kecil pada merpati lomba nasionalnya, termasuk tim-tim besar yang udah kita kenal. Iya kan? Iya, bukan sok tahu sih, ini cuma curhatan sebagai pertimbangan aja, dan saya rasa cukup untuk video kita kali ini. Kalau memang ada yang dipertanyakan, silahkan di kolom komentar. Suka nggak suka, ya saya tetap menghormati keputusan kalian. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.